Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dan bertemu dalam kajian ta'lim kita setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita tunaikan, kegiatan-kegiatan yang kita jalankan dengan niat yang ikhlas, tulus karena mengharap ridha Allah, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik bagi kita bersama hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhir zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi yang kita imani dan kita yakini setelah baginda Rasul. Itu adalah akidah tauhid bagi kita bersama. Sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid Ahlus Sunnah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Kembali pada malam ini kita dipertemukan Allah dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah berada setelah Rajab, apalagi Mak? Rajab, Sya'ban. Nah, jangan sampai lupa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Ramadan, nah insyaallah ntar lagi Ramadan, Zulqaidah. Itu kan anak TPQ kayak gitu tuh. Hafal ya Kak ya? Jadi sekarang kita diizinkan Allah umur panjang, sehat jasmani, rohani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berumur panjang sampai nanti kepada bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amaliyah. Jadi memperbanyak, meningkatkan amal-amal soleh.
Apa saja nanti amal soleh itu yang akan kita tingkatkan, yang kita perbanyak. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, karena di bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan latihan bagi kita untuk mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Mempersiapkan itu maksudnya mempersiapkan diri kita secara lahiriah, kesehatan. Kalau puasa itu kan harus sehat awak. Tarawehan itu kan harus sehat. Kalau sakit-sakitan kan susah, payah awak. Kemudian juga termasuk ilmu untuk beramal. Jadi ilmu adalah untuk beramal. Ilmu puasa, ilmu sholat, hal-hal yang harus apa saja ditingkatkan tentang ibadah sholat. Biasanya kita sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita tingkatkan sholat 5 waktu kita di masjid. Berarti berjamaah. Sholat 5 waktu sudah, berjamaah sudah. Kita perbanyak sholat sunnah. Biasanya awak jarang sholat sunnah, kini dibiasakan, diperbanyak. Karena konsepnya orang tauhid itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu konsepnya tauhid itu. Di sanalah nanti fungsinya qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Dengan apa disucikan? Dengan amal-amal soleh. Gitu. Untuk beramal itu tentu perlu dengan ilmu. Itulah gunanya kita banyak mendengar, banyak membaca, banyak bertanya, dengar kajian, dengan wiridan dan lain-lainnya. Itu dalam rangka kita untuk beramal, agar amal kita itu selalu meningkat. Kalau orang kini namanya ada kualitas, ada kuantitas, kan gitu. Jadi dari segi jumlah, kemudian juga dari segi hal-hal sifatnya bagaimana amal ibadah kita itu bisa lebih diijabah dan lebih makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah kita diizinkan Allah ketemu pada malam ini dalam majelis kajian biasa kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya 10 kali lipat. Wa man ja'a bisai'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, fala yujza illa mithlaha, maka balasannya seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang dosanya, gadang lo balihnya. Kalau kecil dosanya, kecil juga balasannya. Beda dengan kebaikan tadi. Nah, kalau kebaikan itu satu berbuat dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau gadang, berarti yang gadang itu dilipatkan 10. Kalau yang kecil itu dilipatkan 10. Makanya kita perbanyak amal-amal ibadah.
Biasanya kita jarang mungkin sholat sunnah sebelum zuhur. Nah, kini awak laksanakan. Biasanya awak jarang sholat sunnah sesudah zuhur. Kini kita biasakan, dipelihara itu. Nah, gitu. Biasanya kita jarang sholat sunnah sesudah sholat isya. Siap sholat isya, pulang langsung lain. Akhirnya laksanakan, karena amalan sholat sunnah sesudah dan sebelum sholat wajib itu sangat besar di sisi Allah. Walaupun sunnah, kan dalam pandangan awak kan, oh ya sunnah tuh mah, kan ndak wajib doh mah, kan gitu. Nah, orang tauhid itu dipelihara amalan sunnah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, maka bagaimana kita meningkatkan amaliyah kita itu, tentu kita istiqomah dalam menjalankannya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kita istiqomah dalam menunaikannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang kamu tanya, Mak? Ibu, Bapak? Enggak, kita lanjut aja. Mana tahu ada yang akan ditanyakan. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, kemarin kita lancar pulang pergi dan selamat sampai kita ketemu lagi. Nah, gitu. Tapi medannya sangat berat ke sana. Berat medannya, nyebrang sungai, nyebrang pakai bot, jalannya pakai motor. Di dalam perjalanan 12 jam, 18 jam. Ceramahnya sebentar, cuma 1 jam. Dalam perjalananku jauh. Kapai sebaru tu tambilahan Bapak. Di balik tambilahan loleh. Jadi Desa Gaung, Kecamatan Balantaraya, Kabupaten Tambilahan, Indragiri Hilir, Riau. Berat, medannya berat, ya. Berangkat di sini sore, baru sampai di sana jam 7. 7 pagi. Berangkat di sini asar. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kalau dibanding dengan para sahabat dan Rasul jauh, tidak sama kita. Rasulullah berat daripada itu. Medan tantangan itu berat. Padang pasir, tahulah. Dengan onta, jalan kaki. Kalau kita masih ada kendaraan sekarang, masih ada kendaraan, bisa kita tidur, walaupun dalam mobil tidurnya, kan? Walaupun dalam kendaraan. Alhamdulillah. Jemaahnya biasa saja. Ya, banyak sedikitlah kita gitu kan. Sekitar 2000-an lah, kata panitia seperti itu. Karena hari besarnya memang seperti itu. Jadi mulai 1 Rajab itu dia sudah ada kegiatan. 1 Rajab, 2 sampai malahan Sya'ban. Itu sudah menjadi kebiasaan dalam syiar agama di sana. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan Allah meridhoi dan memberikan yang terbaik kepada kita sebagai umat dalam menjalankan ketaatan. Perbanyak amal soleh. Di antaranya adalah amalan ibadah solat dan amalan-amalan lainnya. Di samping solat wajib yang sudah menjadi rutin bagi kita, maka amalan solat sunnah kita perbanyak agar ibadah kita punya nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langan tu, Mak. Dia mui kepengin mak nak.
Sunnah, apa yang dikecian sunnah? Ayat dikecian sunnah mak. Kalau awak karajuan bapa halo. Kalau awak tinggal marugi. Itu modelnya lah. Jadi kalau karajuan bapa halo ditinggalkan merugi. Iyo merugi wa iyo. Jadi selama ini kita pahami kan kalau dikerjakan pahala ditinggalkan tidak apa-apa. Biasa kan seperti itu. Ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kan sunnah. Kan sunnah itu mah kan tidak bagai doh. Tidak wajib doh mah. Nah gitu. Tapi ternyata dikerjakan berpahala besar dan ditinggalkan kita merugi. Nah, agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi, tentu kita laksanakan, kita kerjakan. Agar kerugian itu tidak sampai kepada kita bersama. Contohnya kata Rasul dijelaskan bahwa tentang amalan-amalan sholat sunnah itu, may yuhafidhu ala arba'ah rak'atin, siapa yang memelihara 4 rakaat, 4 rakaat qablal zuhur, sebelum zuhur, wa arba'atin ba'da zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu 'alan niran, Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Mayuhafidhu ala arba'ah, siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Jadi 4 rakaat itu 2 salam mak. Iko namanya yang sering kita sebut dalam ibadah sholat itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 2. Sholat sunnah rawatib mu'aqqad, sholat sunnah rawatib ghairu mu'aqqad. Nah gitu ya mak ya. Kalau ada yang ragu boleh bertanya mak. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur 2 salam. 2 salam, 2 salam. Nah gitu. Jadi 2 rakaat salat sunnah rawatib muaqqad, 2 rakaat lain salat sunnah rawatib ghairu muaqqad. Nah gitu. Abiku 4 lo sesudah zuhur. Nah gitu. Kalau yang zuhur tu lo jeleh dah 4 wajib. Nah kita mengupas yang sunnahnya. Siapa yang memelihara yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu 'alan niran, Allah hindarkan dia dari siksaan api neraka. Masya Allah, kan luar biasa itu. Itu baru amalan sholat sunnah, belum yang wajibnya. Sunnah saja seperti itu pahalanya yang dijanjikan Allah, apalagi kalau yang wajib. Nah gitu. Ada kebatanya mak? Boleh. Ada biar lah jaleh gitu. Nah, gitu. Jadi 4 rakaat kita biasakan. Kalau ndak merugi, akhirnya merugi kan? Nah gitu. Jadi definisi sunnah itu di karajuan bapak lo ditinggal marugi. Agar kita tidak termasuk orang yang merugi dalam ibadah, maka kita pelihara. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ternyata amalan sholat sunnah itu sangat hebat sekali di sisi Allah. Kadangkala kita yang menganggapnya biasa-biasa saja. Jadi kalau sholat di masjid ahlus sunnah, sampai di masjid sholat sunnah tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Siap itu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Lebaran tuh
Lampe. Kemudian sholat sunnah rawatib ampe rakaat sebelum zuhur. Berapa mah? Empe 8. Kemudian sholat zuhur ampe rakaat. Berapa? Nah, kemudian sholat sunnah rawatib sesudah zuhur ampe rakaat lain. Berapa? Nah, lah tuh, ulang lagi. Gitu. Biasakan sholat sunnah wudhu, biasakan sholat sunnah tahiyatul masjid, biasakan. Itu kan amaliyah bagi kita itu. Nah, jadi hebat sekali. Ternyata amalan sholat sunnah itu sangat dahsyat. Kalau dibiasakan, insya Allah. Sholat sunnah wudhu saja. Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, abai ya Rasul, saya dengar sudah kedengaran sandalmu di surga. Amalan apa yang kau kerjakan? Kata Bilal, tidak ada yang istimewa ya Rasul dari amalan saya, kecuali siap wudu saya salat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu salat sunnah wudu 2 rakaat. Jadi Bilal setiap berwudu selalu melaksanakan salat sunnah wudu 2 rakaat. Ala tadanga suruh sandal di surga tuh. Kan hebat itu. Salat sunnah wudu mengantarkan kepada surga. Masya Allah, luar biasa. Nah, di mana didapatnya itu? Tentu dalam kajian-kajian wirid. Dalam kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya. Itu yang ilmu. Nah, gitu. Tapi kalau wak jarang mandangan, jarang datang pai wirid, tentu seadanya saja. Kadang-kadang itu ndaklah dimaksimalkan dok. Nah, orang tauhid itu dipelihara, amalan yang wajib dan sunnah. Jadi kalau ada kesempatan awak sholat sunnah wudu, karena Allah sangat cinta dan sayang terhadap hambanya yang menjaga wudu dengan amalan-amalannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hambanya yang suka taubat. Nah, itu dengan sholat itu. Kemudian hambanya yang mutatahhirin, yang taharah, yang menjaga wudu. Jadi wudu dijaga, sholat sunnah wudu tetap juga kita jaga. Tapi kalau memang tak sawak baju leh, nah gitu. Jadi biasakan Bapak Ibu, biasakan. Walaupun naik naik mobil kita pergi kemana-mana, kadang-kadang sopir itu kan dia singgah di Pertamina, singgah tempat di rumah makan, kita buang air kecil di sana, langsung berwudu. Sebab siap kita buang air kecil itu najis itu. Nah, kalau kita tidak berwudu, berarti kita dalam posisi bernajis. Bernajis kita. Selama kita di atas mobil, atas kendaraan, dalam keadaan najis. Selama kita di atas motor, dalam keadaan najis. Selama kita berjalan, kita dalam keadaan najis. Kenapa? Siap buang air kecil, apalagi buang air besar, tidak kita berwudu. Nah, gitu. Nah, orang tauhid itu dijaga. Itu namanya pembersihan qalbu. Qad aflaha man zakkaha, itu di sana fungsinya. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dengan amaliyah. Jadi amaliyah yang akan menyucikan jiwa kita itu ilmu dan amal. Makanya Rasul menyatakan matsalus shalawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu itu kamatsalin nahrin, bagaikan sebuah sungai ala babin, di depan pintu rumah seseorang.
Yang tasilu, dia mandi sebelum masuk ke dalam rumah itu 5 kali sehari semalam. Setiapnya masuk dalam rumahnya hanya mandi dulu, karena ada sungai depan rumahnya. Setiapnya masuk dalam rumah itu mandi dulu, setiap masuknya mandi dulu 5 kali. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi orang yang sholat 5 waktu, dia tidak berdosa. Dosanya selalu berguguran dan berjatuhan. Ada dosa habis, ada dosa habis. Dengan apa? Dengan wudu, dengan sholat, dengan kajian ilmu, dengan wirid. Masya Allah, luar biasa, hebat. Jadi banyak hikmahnya kalau kita menjalankan ibadah. Dan kau tanya mak, ada orang yang ngantuk. Lah mencalik-calik jam mak dah. Ya, jadi kita laksanakan, kita pelihara solat sunnah agar kita selalu mendapat kebaikan. Wa'lamu, kata Rasul, ketahuilah, anna khairna a'malikum as-salat, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian, kata Rasul, adalah salat. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amalan di antara kalian adalah as-salat, salat. Jadi salat adalah amalan yang sangat baik sekali dalam pandangan Allah dan Rasul. Masya Allah. Itulah hikmahnya Isra wal Mi'raj itu. Begitu agung, begitu mulia amalan solat, begitu agungnya amalan solat, sampai-sampai Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj. Nah, kan hebat itu. Ibadah yang lain wahyu yang turun. Puasa wahyu yang turun, haji wahyu yang turun, zakat wahyu yang turun, dibawa oleh Jibril. Kalau salat, Rasul langsung menghadap kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Begitu agung dan mulianya ibadah salat itu. Maka salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu kita sudah bermujahadah dengan Allah, sudah bermukabilah dengan Allah, sudah bermusyahadah dengan Allah, sudah bersaksi, sudah menyaksikan, sudah berhadapan, sudah berkomunikasi dengan Allah. Itu kan maqamat-maqamat dalam salat itu. Luar biasa. Jadi sangat merugilah kalau kita meninggalkan sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Oh, selama ini mungkin kita lalai, kita abai, mungkin masa wudu-wudu dulu, waktu kita yang lalu-lalu. Sekarang taubat saja kepada Allah. Taubat dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi, laksanakan kebaikan itu, perbanyak amal soleh, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau ke Allah di mana saja kamu berada, kata Rasul. Wa atsbi'is sayyatal hasanah tamhuha, iringilah kesalahan selama ini dengan kebaikan yang banyak, mudah-mudahan bisa menghapusnya, kata Rasul. Nah, gitu. Ya mak ya, lama ngantuk mak. Hah? Oh, biasa saja. Awan cari ilmu tuh langang ndak langang, ramai ndak ramai, sama. Nah, kalau orang-orang dulu mencari ilmu tuh bukan 1 kilo 2 kilo, puluhan kilo yang dijalani demi ilmu.
Karena perjalanan kita mencari ilmu itu satu langkah, kan sudah disampaikan hadisnya kemarin itu. Nah, satu langkah yang kita langkahkan mencari ilmu pengetahuan, mengharap ridha Allah, dibalas dengan kebaikan. Langkah yang lainnya dihapus kesalahan dan dosa. Kan hebat itu. Jadi biar hujan hari, biar panen hari, malam hari, siang hari, kalau ada majelis ilmu datangi. Ndak karugi hewa doh, malahan balabo. Memang kini helun teraso labo wala doh. Kini paling-paling teraso ilmunya. Oh iya ya, selama ko awak dak tahu doh. Kini kalau tahu. Tapi nanti di hadapan Allah di akhirat baru teraso. Setiap yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah. Tahu-tahu nilai awak banyak dalam kebaikan. Batu, kadang awak ramatik, awak datang juga ke surau. Pinggang sakit-sakit, awak datang juga ke surau. Ternyata balasan Allah jauh lebih hebat. Gitu. Biarlah anda berado, banyak sakitnya nanti awak tetap istiqomah, itu yang perlu. Mudah-mudahan kita selalu mendapat yang terbaik bagi Allah. Azan rahmat. Mak dalam jadi kejam. Barat tu Ustaz. Azan Ustaz. Mulai. Nyadot titit-titnya mah ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama bahwa amalan salat sunnah bisa menyelamatkan dan menghindarkan dari siksaan api neraka. Yang kedua, amalan salat termasuk salat sunnah adalah amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua tuh. Jadi makanya marugi kalau awak tinggalkan. Biasakan awak pelihara terus amalan salat kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Awak lain di masjid yo, awak masuk masjid yo, tapi tidak solat sunat tahiyatul masjid, kan rugi itu. Awak sudah wudu masuk ke rumah masjid waktu wudu, awak tidak solat sunat wudu doh, kan rugi itu. Gitu. Awak solat zuhur ke masjid ada waktu, tapi tidak solat sunat rawatib doh, kan rugi itu. Gitu. Jadi pergunakanlah waktu senggangmu. Kan ada hadis yang menjelaskan itu. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya, pergunakanlah waktu senggangmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit kepadamu. Kalau sibuk kan sempit gitu tuh. Kaja ini, kaja gini, akhirnya kita banyak melaksanakan salat sunnah. Kini ada waktu lapang kita manfaatkan. Itu muka sini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang ketiga, siapa yang memelihara 12 rakaat sehari semalam, man sabara ala sintain rakaatan min sunnati, 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. 2 rakaat. Yang 2 rakaat tu tahu ya mak ya, supaya tidak mengantuk apa. Ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. 25 ya. Siana menjago nama melihara 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Ini hadis, kalau ingin melihat boleh, ingin melacak Ustaz, kalau ingin melacak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 6
414, Ibnu Majah 1140, An-Nasai 1795. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu kan orang yang terdekat dengan Rasul. Mana kadake sahabat dengan Aisyah, dengan Rasul? Sadake sahabat dake Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasul. Salapiak sakatiduan. Sahabat enggak. Rasul tidur kan enggak sama tidur dengan Rasul. Tetapi Aisyah adalah orang yang terdekat. Apapun yang dilakukan Rasul, beliau mengetahui. Nah, begitu. Jadi ini dari Aisyah. Hadisnya sahih. Ternyata sangat penting sekali. Baik Bapak Ibu, jadi sudah 3 keutamaan, kehebatan, dahsyatnya amalan sholat sunnah. Orang tauhid menjaga. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah hindarkan dari siksaan api neraka. Amalan sholat sunnah amalan terbaik dalam pandangan Allah. Siapa menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita selalu dan selalu memperbanyak amal soleh dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.